penataan pengelolaan bahan itu meliputi meliputi 5 hal yang terkait. Yang pertama itu adalah penyimpanan, kemudian labeling, pelabelan, kemudian kita harus mengetahui simbolnya, kemudian pembuangan limbahnya, dan penanganan P3K-nya. Ya, jadi ada 5 hal itu yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia di laboratorium. Jadi kalau kita pertama yang menyimpan, kita bisa simpan suara Mas Nun, di mute dulu Mas Nun. Oke. Jadi kalau kita menyimpan bahan kimia itu bisa kita simpan berdasarkan klasifikasinya, ya, kemudian kelompok sifatnya, atau disimpan berdasarkan volumenya. Ya, jadi 3 hal tadi itu kita kombinasikan. Tapi dari 3 hal itu yang penting pertama kali jadi prinsip kita dalam menyimpan itu adalah kita ketahui dulu sifatnya. Ya, biasanya kita kelompok-kelompokkan ya. Ada yang mengelompokkan bahan yang secara umum kita pisahkan dulu adalah bahan padat dengan bahan cair. Nah, ini biasanya kita pisahkan dulu ruangannya, bukan hanya lemarinya, tapi kita pisahkan ruangannya karena bahan cair itu memerlukan ruang yang khusus, bahan padat itu juga memerlukan ruang yang khusus. Kemudian kalau sudah kita pindahkan berdasarkan sifat fisiknya, kemudian kita perhatikan juga sifat kimianya. Apakah bahan tersebut mudah meledak, apakah bahan tersebut higroskopis, apakah bahan tersebut korosif, dan sebagainya. Itu kita harus pertimbangkan meletakkannya perlu dipisah atau bisa diletakkan berdekatan. Ya, dulu mungkin kita prinsipnya menggunakan sistem alfabetikal ya, dengan alfabet. Jadi memudahkan kalau A yang A digolongkan sendiri, B dengan B digolongkan sendiri. Tapi prinsip itu bisa diterapkan dengan syarat dan kondisi tertentu ya. Meskipun secara alfabet itu bisa digolongkan dalam satu kelompok, tapi kalau ternyata sifat bahannya bertentangan gitu ya, saling bereaksi yang memberikan reaksi yang berbahaya gitu atau yang mempunyai dampak gitu, maka meskipun secara alfabet itu bisa dikelompokkan, pertimbangan utamanya harus secara sifatnya. Jadi yang diperhatikan di atas alfabet itu adalah sifatnya ya, jadi bukan berdasarkan alfabetnya. Jadi kalau Anda masih menjumpai penyimpanan bahan kok dikelompokkan dengan alfabetnya, nah itu Anda bisa menyarankan supaya dikelompokkan berdasarkan sifat bahannya ya. Tidak satu hal ya, tidak hanya memudahkan dalam mencari secara alfabet itu, tetapi prinsip utamanya adalah yang aman. Keamanan itu sekali lagi di dalam laboratorium, keamanan dan keselamatan itu nomor 1. Kemudian kalau kita menyimpan bahan, kalau kita membeli bahan yang sudah packing, itu biasanya tempat penyimpanannya itu sudah disesuaikan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita bekerja di laboratorium dan menyimpan untuk waktu tentatif, untuk waktu sementara. Ya, biasanya kalau mahasiswa itu ya praktisnya itu mencari botol-botol bekas gitu ya, apakah botol-botol bekas obat, sirup dan sebagainya dicuci bersih digunakan sebagai tempat penyimpanan. Nah, ini yang mungkin juga minggu lalu saya sampaikan, dalam menyimpan bahan itu harus disesuaikan dengan sifat bahannya dan sifat dari bahan pembuat
alat penyimpanannya. Ya, ini kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau bahan yang bereaksi dengan kaca simpannya di botol plastik. Sebaliknya, bahan yang bereaksi dengan plastik disimpannya dalam botol kaca atau botol gelas. Bahan yang sensitif terhadap sinar matahari disimpan dalam botol gelap, diletakkan dalam lemari tertutup. Ya, kalau Anda nanti bekerja dengan zat-zat dye, ya, zat warna itu yang sangat sensitif terhadap cahaya, itu mudah bereaksi, ya, mudah teroksidasi oleh cahaya sinar UV. Nah, itu biasanya disimpan dalam botol yang coklat gelap itu, kemudian masih dilapis dengan aluminium foil atau dilapis dengan kertas karbon. Bahan yang sifatnya korosif, bahan yang sifatnya kaustik itu juga disimpan terpisah. Ya, bahan-bahan korosif itu asam-asam konsentrasi tinggi, asam-asam pekat itu harus disimpan terpisah. Asam boleh dikumpulkan dengan asam. Jadi misalkan HCl, H2SO4, H3PO4 itu yang asam-asam yang konsentrasinya tinggi itu dikumpulkan dalam satu rak tersendiri, itu boleh. Tapi jangan dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian kalau Anda menyimpan dalam jangka waktu yang agak lama, kalau Anda membuat larutan, itu selalu disarankan membuat larutan induk. Ya, sering kan ya kalau Anda melakukan penelitian, melakukan riset, itu membuat larutannya larutan induk atau larutan stok. Ya, kalau yang standarnya itu larutan induk itu, larutan stok itu 1000 ppm. Itu standarnya. Tapi kalau diperlukan dalam konsentrasi tertentu, misalkan konsentrasi molar, konsentrasi normal, ya disesuaikan saja. Kalau Anda menggunakan larutan dengan variasi konsentrasi, maka Anda memilih konsentrasi yang tertinggi itu sebagai larutan induk. Jadi nanti semuanya diencerkan dari larutan induk. Ya, tidak disarankan untuk melakukan pengenceran bertingkat. Misalkan Anda ingin membuat larutan dengan konsentrasi 1 ppm. Buat dari larutan induk 1000 ppm tadi. Atau membuat larutan induknya 100 ppm. Ya, tapi semakin rendah konsentrasinya, maka persentase kesalahannya itu bisa semakin besar. Ya, jadi dilakukan pengenceran 1000 kali. Jadi Anda ambil 1 mili, kemudian Anda encerkan menjadi 1000 mililiter. Jangan diencerkan bertingkat, jangan melakukan diencerkan dulu 100 ppm, habis itu diencerkan lagi 1000 ppm, habis itu baru diencerkan lagi 50 ppm, diencerkan lagi menjadi 1 ppm. Itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena setiap pengenceran yang Anda lakukan ada persen kesalahan, ya, persen kesalahan relatif yang mengikutinya. Ya, ini persen kesalahan ini di kimia dasar yang pertama kali, pertemuan pertama itu sudah disampaikan. Persen kesalahan itu apa? Bisa kesalahan